Cepatlah. Ibu, aku takut. Nah, jangan takut. Ibu di sini. Ayah akan segera datang. Bertahanlah sebentar lagi. Ini akan segera berakhir. Cepatlah, cepat. Ibu Sihen, anak itu mengalami kecelakaan mobil dan terluka parah. Sudah terjadi kerusakan otak intrakranial dan kerusakan pada rongga toraks. Suami Anda, Dr. Scholl, adalah milik rumah sakit kami, spesialis penyakit dalam terbaik. Oleh karena itu saya menyarankan agar dia melakukan operasi ini. Kami akan memiliki keyakinan yang lebih besar. Tetapi dia sedang cuti hari ini. Rekan-rekan kami belum bisa menghubunginya. Baik, aku akan segera menghubunginya. Mohon tenang. Baiklah. Suami. Istri. Xian, apakah King Yu tahu bahwa kamu merayakan ulang tahunku bersamaku dan menggunakan trik lama yang sama? Mencari alasan untuk menyuruhmu segera pulang? Halo. Halo suamiku. Xian, akhirnya kau mengangkat teleponnya. Sihen, dia mengalami kecelakaan mobil. Dokter bilang lukanya sangat parah. Nyawanya dalam bahaya. Dokter bilang bahwa hanya jika kau datang dan melakukan operasinya. Lu King Yu, apa kau gila? Dia mungkin. Hanya untuk membuatku pulang. Kau mengklaim putra kandungmu sendiri mengalami kecelakaan mobil. Tidak, tidak aku. Cukup. Aku memberitahumu. Aku saat ini sedang dalam perjalanan bisnis. Berhenti menggangguku. Jika tidak aku akan membatalkan kartu-kartumu. Halo. Hei halo. Xian. Selesai. Halo. Nomor yang Anda tuju saat ini tidak dapat dihubungi. Maaf, nomor yang Anda tuju saat ini tidak dapat dihubungi. Suami. Seorang pria tampan misterius menghabiskan 300.000 untuk memesan seluruh restoran guna merayakan ulang tahun pujaan hatinya. Ya Tuhan. Inilah yang disebut pasangan tercantik yang pernah terlihat. So, Xian. Aku juga menyiapkan kejutan untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Benarkah? Xian, terima kasih. Dian-Dian, aku sangat iri padamu, karena memiliki pacar yang begitu hebat. Tepat sekali, Dian-Dian. Maka Xian sangat baik padamu. Tidak hanya dia memesan seluruh Jiangcheng, restoran barat terbaik, untuk merayakan ulang tahunmu. Dan dia secara pribadi memainkan saksofon untuk merayakan untukmu. Bahkan Lu King Yu tidak mendapatkan perlakuan seperti ini. Tentu saja, aku adalah cinta pertama sang cahaya bulan putih. Lagi pula siapa Lu King Yu itu? Yang disebut sebagai gelar Nyonya Xiu yang hanya sebatas nama saja. Bagaimana mungkin dia bisa menandingiku? Hai Su Dian-Dian. Su Dian-Dian, kau menjadi wanita simpanan. Kau ketagihan bukan? Kau merasa sangat hebat bukan? Lu King Yu. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Lu King Yu. Dian-Dian sedang hamil. Bagaimana bisa kau memukulnya? Bagaimana kau tega melakukan itu? So Xian, dengarkan baik-baik. Aku adalah istrimu. Putra kandungmu sendiri sedang berada di ruang gawat darurat, sedang berjuang demi nyawanya. Dan kau malah bersama wanita ini merayakan ulang tahun di sini. Kau bahkan bilang padaku kalau kau sedang dalam perjalanan bisnis. Apa kau masih manusia? Beraninya kau mengatakan itu padaku? Kau memanfaatkan Sihen untuk menipuku agar pulang berkali-kali. Aku tidak menyangka kau akan bertindak sejauh ini kali ini. Benar-benar mengklaim Sihen mengalami kecelakaan mobil. Apakah kau terlihat seperti seorang ibu? Apa Sihen hanya milikku seorang? Sejak dia, Su Dian-Dian, kembali ke negara ini, selama 3 bulan terakhir, kau selalu bersamanya, siang dan malam. Siang menunggu setiap hari, berharap kau pulang ke rumah. Dan kau berani mengatakan bahwa aku
menjadikannya sebagai alasan. Aku melakukan ini untuk menebus dosa kita berdua. Jika aku tidak menikahimu saat itu, mengapa Dian-Dian harus pergi ke luar negeri dan menikah dengan pria kasar itu? Sekarang Dian-Dian sedang hamil, dan karena depresi, dia hampir bunuh diri. Ini semua karena dirimu. Shou Xian, saat aku bersamamu, kau masih lajang. Dia memilih untuk menikah. Seorang suami bajingan. Apa hubungannya denganku? Apa aku memaksanya? Dengarkan apa yang kau katakan. Apakah itu kata-kata manusia? Apakah itu benar-benar hal yang pantas diucapkan seseorang? Keluar, pulanglah. Aku tidak akan pulang. Si Heng dalam bahaya. Maukah kau ikut denganku ke rumah sakit? Ikutlah denganku sekarang. Kumohon. Lepaskan. Kakak, hari ini adalah hari ulang tahunku. Apakah kakak benar-benar perlu membuat diri kakak terlihat seperti ini hanya untuk menipu Xian agar pulang ke rumah? Aku menipunya. Lihat, ini adalah laporan diagnosis rumah sakitmu. Lihatlah. Ikutlah denganku ke rumah sakit untuk menyelamatkan Xiang. Apa yang terjadi? Xiang benar-benar mengalami kecelakaan mobil. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa kau masih ingat? Bulan lalu, Xiang mengikuti lomba pidato dan meraih juara pertama. Xiang menunggu selama sebulan penuh. Tapi demi Su Dian-Dian, kau mengecewakannya berulang kali. Jadi aku berjanji padanya, bahkan jika kau tidak pulang malam ini, aku akan tetap membawanya. Akibatnya saat kami pergi dalam perjalanan untuk mencari taksi, sebuah truk tiba-tiba menabrak kami. Pengemudinya tewas seketika di tempat. Si Heng duduk di belakang pengemudi dan terluka parah dalam tabrakan itu. Pergilah ke rumah sakit. Tunggu. Kakak, osenarium yang kakak sebutkan, apakah itu yang ada di utara kota? Aku ingat tempat itu. Sepertinya sudah tutup untuk renovasi sejak lama. Apa maksudmu? Apalagi maksudku? Kebohonganmu telah terbongkar. Kau jelas-jelas hanya cemburu pada Dian-Dian. Itulah sebabnya kau merusak pesta ulang tahunnya dan membuat seluruh pertunjukan ini. Untuk siapa ini? Bukankah kau hanya ingin Xiao Xian akan kembali? Betapa hinanya. Shou Xian, aku tidak peduli jika kau dan Su Dian-Dian telah berselingkuh. Aku tidak akan mendebatmu lagi. Si Heng benar-benar dalam bahaya sekarang. Aku memohon padamu, tolong ikut aku ke rumah sakit ya. Kau sudah melihat laporan diagnosisnya. Aku memohon padamu ikutlah denganku ke rumah sakit. Selamatkan Si Heng. Xian adalah ahli bedah utama di rumah sakit Huaan. Menggunakan nama istrinya, memalsukan laporan diagnosis. Seharusnya tidak sulit. Kau manusia hina. Diam. Lu Qingyu, apa yang kau lakukan? Apa kau baik-baik saja? Sekarang kau berbohong dan bahkan menggunakan properti seseorang. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Kami adalah tamu terhormat di tempat ini. Kalian bahkan tidak bisa menjamin keselamatan pribadi kami. Kalian bahkan tidak bisa menjamin keselamatan pribadi kami. Seret wanita galak ini, keluar dari sini. Hei Shou Xian, kita sudah menjadi suami istri selama 8 tahun. Su Dian-Dian, anak di dalam perutnya. Apakah itu anakmu? Mengapa kau begitu membelanya? Apa yang kalian berdua tunggu? Seret dia keluar. Menjauhlah. Halo, Ibu Siheng, apakah Anda sudah menghubungi Dr. Shou? Siheng sedang menjalani operasi, dan gejala pendarahan hebat telah muncul. Tolong bawa Dr. Shou ke rumah sakit segera. apa? Xian, mulai sekarang, dengan siapa kau bersama? Kapan kau pulang? Aku tidak akan bertanya lagi. Dokter berkata, Si Heng benar-benar dalam bahaya sekarang. Aku mohon padamu, tolong temani aku ke rumah sakit, oke? Aku mohon padamu. Lihatlah, bukankah akan lebih baik jika kau melakukan ini lebih awal? Mengapa kau harus membuat segalanya menjadi begitu buruk? Bagaimana kalau begini? Kau meminta maaf kepada Dian-Dian. Apa? Apa? Kau dengar itu? Nona Su. Aku minta maaf. Kakak,
Tolong jangan menatapku seperti itu, aku sedikit takut. Kak Xian, kakak sepertinya masih sangat membenciku. Kalau begitu, kenapa kamu tidak pergi bersamanya saja? Kamu tidak perlu mempedulikanku lagi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lu Qingyu, kau merusak pesta ulang tahun di Andian. Hanya satu permintaan maaf biasa. Apakah menurutmu sudah cukup tulus? Nona Su, hatiku sangat jahat. Aku telah berbuat salah padamu. Aku mohon maafkan aku. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Dian, kau masih hamil. Tidak nyaman bagimu untuk naik. Kak Xian, bagaimana kalau membiarkan kakak memotongkan sepotongku untukku sebagai penebusan dosa? Maka masalah ini akan selesai. Oke. Baiklah, lihat itu. Dian sangat murah hati. Dia tidak akan mempermasalahkannya padamu. Pergilah. Potongkan sepotong kue untuk Dian. Oke. Aku akan memotongnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kakak, tolong jangan marah. Ini adalah pesta ulang tahun kami. Kami hanya bercanda. Biasanya saat kami merayakan ulang tahun, semua orang bermain seperti ini dengan teman-teman. So Xian, kenapa kamu membiarkan mereka mempermalukanku seperti ini? Mengapa kau begitu berpikiran sempit? Dian sudah bilang, dia hanya bercanda denganmu. Tepat sekali. Kau datang ke sini untuk mengacaukan pesta. Namun kami pemaaf dan mengundangmu makan kue. Kau seharusnya berterima kasih kepada kami. Itulah yang seharusnya kau lakukan. Bisakah kamu sekarang pergi ke rumah sakit bersamaku? Tunggu aku sebentar. Aku akan segera kembali. Tunggu, apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Kakak, dengan penampilan seperti ini, pergi ke rumah sakit akan mempermalukan Xian. Aku akan membantumu menyekanya. Melihat betapa cemasnya dirimu, Jiao Xihang pasti sedang sekarat kan? Bagus sekali. Aku selalu merasa bahwa antara dirimu dan Xian memiliki anak akan membuat perceraian menjadi sangat merepotkan. Sekarang tampaknya langit sendiri sedang membantuku. Su Dian, jika kamu mengatakan itu, tidakkah kamu takut akan balasan? Dasar wanita jahat. Perutku sakit sekali. Xian, Tidak apa-apa. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Ayo pergi. Lu Qingyu, jika Dian mengalami kemalangan, aku akan membuatmu membayar harganya. So Xian. Xian, sepertinya aku akan melahirkan. Perutku sakit sekali. So Xian, bisakah kamu juga membawaku ke rumah sakit? Pergilah. So Xian, bisakah kau juga membawaku ke rumah sakit? Aku memohon padamu. So Xian, buka pintunya. So Xian, dengarkan aku, So Xian. Lagi pula kau akan pergi ke rumah sakit. Aku tidak bisa mendapatkan taksi. Di sini tempat ini terlalu terpencil. Aku memohon pada kalian semua. Bawa aku ke rumah sakit juga. Aku memohon padamu. Xian, mengemudilah dengan cepat. Cepatlah, aku tidak tahan lagi. Dian sedang hamil. Dia perlu berbaring di kursi belakang. Pergilah sendiri. So Xian, buka pintunya. So Xian, buka pintunya. Aku memohon padamu. So Xian, tunggu sebentar. Tidak, apa kamu gila? Ini tengah malam dan jalannya tertutup es. Kamu berdiri di tengah jalan. Jika kamu ingin mati, pergi sana. Mas, anakku sakit dan ada di rumah sakit. Aku harus segera pergi ke rumah sakit. Aku memohon padamu. Mungkinkah kau bisa memberiku tumpangan? Bawa aku ke rumah sakit. Aku memohon padamu. Anak itu sakit. Tolong bawa aku ke rumah sakit. Aku punya uang. Aku punya uang berapapun, jumlah yang kau inginkan, tidak masalah. Aku memohon padamu. Di saat seperti ini, uang apa lagi yang masih kamu minta? Masuk ke mobil. Jalan. Terima kasih, Mas. Masuk ke mobil. Terima kasih, Mas. Dokter, aku adalah Ibu Xiheng. Bagaimana keadaan putraku? Kondisi Xiheng sangat buruk. Apakah Dokter Xiao belum tiba? Kepala ahli bedah berkata, jika Dokter Xiao ada di sini,
Masih akan ada harapan. Dia, demi anak itu, pergilah mencarinya dengan cepat. Xian, Lepaskan. apakah kau di sini untuk melakukan operasi pada putramu? Itu luar biasa. Mengapa kau di sini? Xian ada tepat. Di dalam sedang dioperasi. Cepatlah masuk. Dokter bilang, selamat kau ada di sini. Masih akan ada harapan. Cepat, Apakah Siheng benar-benar ada di dalam? sudah sampai tahap ini. Mengapa kau masih tidak percaya padaku? Masuklah dan lihatlah. Maka kau akan tahu. Kakak, meskipun Xian adalah seorang dokter, dia tidak bisa sembarangan keluar masuk ruang operasi. Dengan melakukan ini, bukankah kakak memaksanya untuk melakukan kesalahan? Aku baru saja menyelesaikan prosedur pendaftaranmu. Mengapa kau tidak tetap di tempat tidur rumah sakit? Perutku sakit, kamu tidak ada di sini. Jadi aku sedikit takut. Jangan khawatir. Aku berjanji untuk menjadi pendamping persalin ANMU. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Pendamping persalinan. Jadi kau memakai baju operasi steril, bukan untuk melakukan operasi pada putramu, melainkan untuk menjadi pendamping persalinan Sudiandian. Kakak, tidak apa-apa jika kakak membenciku. Tapi bagaimana bisa kakak bercanda tentang putra kakak sendiri? Jika Siang tahu bahwa kakak mengutuknya agar mengalami kecelakaan mobil, betapa hancur hatinya. Sudiandian kau. Sudiandian, aku bisa memberimu apa saja, tapi aku memohon padamu. Bisakah kau membiarkan Xian melakukan operasi pada putraku? Aku memohon padamu. Aku memohon padamu, tolong. Bangun. Ini adalah tempat kerjaku. Perilaku macam apa ini? Bangun. Kakak, mengapa kakak melakukan ini? Aku... Dian. Looking you. Bisakah kau berhenti? Baru saja di restoran. Dian sudah memutuskan untuk tidak berdebat denganmu. Dia sedang hamil. Dia tidak boleh mengalami fluktuasi emosi. Kau akan membunuhnya jika begini. Tidakkah kau tahu itu? Ayo pergi. Jangan hiraukan dia. So Xian, jika kau pergi hari ini, aku akan The menceraikanmu. film was translated and narrated by M Media. Dokter, bagaimana keadaan putraku? Saya minta maaf. Luka anak itu terlalu parah. Meskipun kami telah melakukan yang terbaik dan melakukan resusitasi selama 5 jam, tapi tetap saja. Ibu Sihem, silakan masuk dan temui anak itu untuk terakhir kalinya. Mustahil. Tidak mungkin. Dokter, aku memohon padamu tolong. Selamatkan putraku. Putraku baru berusia 6 tahun. Aku memohon padamu tolong selamatkan dia lagi. Bisakah kau memikirkan cara lain? Saya benar-benar minta maaf. Kami benar-benar tidak berdaya. Guru Le. Halo. King Yu, aku dengar kau setuju untuk bergabung dengan proyek perusahaan Luxin. Itu luar biasa. 5 tahun lalu, aku ingin mengundangmu untuk berpartisipasi, tapi kau baru saja melahirkan saat itu. Dan benar-benar tidak ada jalan. Belum terlambat sekarang. Perusahaan cabang Luxin yang baru didirikan di Amerika Utara akan dikelola dengan sempurna olehmu dengan otoritas penuh. Baik. Beri aku waktu 1 hari. Aku punya beberapa urusan pribadi. Besok, aku pasti akan naik pesawat tepat waktu. Istriku, aku membawa Dian dan anaknya kembali. Aku sudah membeli tiket ke akuarium. Aku akan mengajak Siheng bermain nanti. Bagus, aku akan menunggumu pulang. Aku masih punya hadiah ucapan selamat untuk diberikan kepadamu. Itu pasti akan membuatmu tidak akan melupakannya seumur hidup. Istriku,
Kau sudah menjadi lebih bijak. Tunggu sebentar. Kami akan segera kembali. Hadir tepat waktu. Sambutan hangat kepada Presiden perusahaan Lucian karena telah hadir. Kak Xian, pertemuan puncak seperti ini adalah yang paling membosankan. Lebih baik kita di rumah saja dan menghabiskan waktu bersama Xiao Yi. Kan, guru Xiao Yi bilang, dia menang juara pertama lagi dalam kompetisi menari. Sebagai ayahnya, bagaimana rencanamu untuk memberinya hadiah? KTT ini akan mengundang presiden dari perusahaan Lucian. Orang ini sangat penting bagiku. Setelah aku menjadi presiden, aku akan mengajakmu dan Xiaoyi ke luar negeri untuk berlibur, oke? Benarkah? Kalau begitu kamu harus menepati janjimu. Aku akan melakukannya. Siapa nama presidenmu? Siapa namanya? Aku juga bisa membantumu menanyakannya. Aku hanya tahu bahwa dia adalah seorang wanita. Nama bahasa Inggrisnya adalah Leo. Apa nama Mandarinnya? Sejujurnya aku tidak tahu. Dia seorang wanita. Aku hanya senang melihatmu cemburu seperti ini. Patuhlah, istirahatlah di ruang tunggu terlebih dahulu. Tunggu aku menyelesaikan pekerjaanku dan menemuimu. Oke. Kalau begitu kamu harus cepat. Dr. Xiang, Dr. Li. Sudah lama tidak bertemu. Siapa wanita ini? Kita belum pernah melihatnya sebelumnya, Kam. Di Jiangqing The film kami, was industri translated bioteknologi. and Kapan lagi narrated by sosok M-Media. wanita secantik itu akan muncul kembali? Lihatlah pakaiannya. Dia tidak mungkin menjadi teman dekat seseorang, kan? Looking you. Sebuah lingkungan profesional. Dan kamu malah membawa seseorang yang begitu tidak sopan. Benar-benar menurunkan kualitas acara puncak ini secara tidak perlu. Looking you. Ini benar-benar kau. Apa yang kau lakukan di sini? Lepaskan kehadiranku di sini. Tidak ada hubungannya denganmu. King Yu, setelah bertahun-tahun, kau sudah cukup banyak berubah. Gaun ini terlihat cukup bagus untukmu. Ya, saat aku bersamamu, mengurus pekerjaan rumah tangga setiap hari. Di matamu aku hanya layak memakai celemek. Bagaimana mungkin aku punya kesempatan untuk memakai jenis gaun haute couture ini? Gaun adi busana. Saat kau menceraikanku, tapi kau pergi tanpa membawa apa-apa. Dari mana kau mendapatkan uangnya? Apakah itu urusanmu? Renyahlah. Dian, kamu benar-benar luar biasa. Kamu benar-benar membantuku mendapatkan surat undangan itu. Itu bukan apa-apa. Suamiku adalah calon presiden Huaan. Apa arti sebuah kartu undangan belaka? Orang-orang yang menghadiri acara puncak ini, kalau tidak kaya ya berkuasa. Aku harus memberikan kesan yang baik dan berusaha untuk mendapatkan suami yang kaya. Dian. Lihat, bukankah itu Xiao Xian? Bagaimana bisa dia tarik-menarik dengan wanita lain? Apakah kau melakukan sesuatu yang tidak tahu malu? Katakan padaku. Hal-hal yang tidak tahu malu. Apakah ada sesuatu yang lebih tidak tahu malu daripada seorang pria yang mengabaikan putranya sendiri di unit gawat darurat? Apakah ada yang lebih tidak tahu malu? Looking you, benar-benar hantu yang gigih. Kau masih berani menyebut Sihang kepadaku? Jika bukan, karena kau sang ibu yang melalaikan tugasmu, apakah putraku akan mati? Kau masih berani tertawa? Aku tertawa. Aku tertawa karena aku buta saat itu. Bagaimana mungkin aku menikahi pria sepertimu? Ada banyak orang di sini hari ini. Aku tidak akan repot-repot berdebat denganmu. Jangan membuat masalah di sini. Kamu rubah betina tidak tahu malu. Apakah kamu gila? Mengapa kamu berpura-pura tidak bersalah? Baru saja dengan suami Dian. Tarik-menarik. Kami semua sudah melihatnya. Jadi kamu benar-benar seorang wanita simpanan. Kamu bahkan membuat keributan sampai ke sini. Hanya dengan melihatnya dia jelas bukan orang yang baik-baik. Tidak menyangka akan menghadiri sebuah acara puncak industri. Dan bahkan bertemu dengan istri sahnya. Sebuah keributan besar menghajar wanita simpanan. Looking you, Kak Xian. Dia sudah tidak menginginkanmu lagi. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, pergilah sekarang juga. Pahami ini baik-baik. Bukan dia yang tidak menginginkanku. Aku sudah melihat segalanya dengan jelas sekarang. Sifat aslinya, itu adalah keputusanku untuk mengambil inisiatif.
untuk menceraikannya. Bajingan sepertinya. Hanya kamu yang akan menganggapnya seperti harta karun. Aku tidak tertarik padanya. Begitukah? Kalau begitu katakan padaku. Kamu seseorang yang hanya tahu cara berdiam di dapur. Seorang ibu rumah tangga. Apa yang kamu lakukan di tempat seperti ini? Bukankah itu hanya karena kamu bercerai? Kamu tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kamu mendandani dirimu sendiri. Serba mencolok dan pamer. Datang ke sini. Mencari tiket makan jangka panjang. Dengan penghasilannya yang sedikit itu, dia tidak hanya harus menghidupimu, dan masih menjadi orang yang membereskan kekacauan orang lain, membesarkan anak orang lain. Dan kamu pikir, dia bahkan memenuhi syarat untuk menjadi tumpuan hidupku. Diam. Apakah kamu pikir aku masih sama seperti dulu, membiarkanmu menindasku sesukamu? Dian, aku di sini. Apakah kau baik-baik saja? Lu King Yu, apa yang kau lakukan? Kak Xian, aku baru saja melihat Kak King Yu di sana, dan ingin menghampirinya untuk menyapa. Tapi aku tidak menyangka bahwa dia tiba-tiba akan memukulku. Kakak Xiao, Lu King Yu, dia benar-benar kejam. Kamu harus menegakkan keadilan untuk Dian kami. Lu King Yu, aku tidak peduli mengapa kau datang ke sini. Minta maaf pada Dian sekarang juga. Minta maaf, sudah bertahun-tahun berlalu. Kamu tidak membuat kemajuan apapun, sama sekali. Seorang GNT sekelas, Su Dian masih bisa memanipulasimu sepenuhnya. Itu bagus. Aku doakan kalian berdua bahagia. Mengingat waktu kita sebagai suami istri, aku tadinya menjaga perasaanmu. Karena kau menolak kebaikan, maka jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Penjaga, Tuan Shou, apa perintah Anda? Wanita ini melukai istriku. Bawa dia ke kantor polisi. Siapa yang berani menyentuhnya? Nona Lu, apakah Anda baik-baik saja? Presiden Huang, Presiden Rumah Sakit Huan. Saya benar-benar minta maaf. Ini semua salah saya. Karena tidak datang menyambut Anda lebih awal. Tidak menyangka bahwa kekacauan sebesar ini terjadi. Aku baik-baik saja. Saya benar-benar minta maaf, Presiden Huang. Siapa kamu? Mengapa kamu begitu bersemangat membela Lu King Yu? Jangan katakan padaku, kamu adalah Sugar Daddy yang mensponsorinya. Apa yang kamu katakan? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Lu King Yu sekarang, untuk bisa berdiri di sini, tidak mungkin ada hubungannya denganmu juga kan? Itu sebenarnya poin yang bagus. Aku datang ke sini hari ini untuk menghadiri pertemuan puncak ini. Memang benar bahwa aku menerima undangan dari Presiden Huang. Kak King Yu, jika kamu benar-benar kesulitan keuangan, kamu bisa memberitahuku atau beritahu Xian. Kamu tidak perlu menjual tubuhmu. Dengan melakukan ini, apa yang kamu hilangkan adalah reputasi Xian. Bukankah begitu? Kakak Xiao, sekarang kamu melihatnya dengan jelaskan. Lu King Yu dia. Tidak hanya dia merayu kamu, bahkan orang semacam pria tua dengan wajah penuh kerutan ini tidak akan dia lepaskan. Dia hanyalah seorang wanita murahan yang tidur dengan siapa saja. Jangan biarkan dia membodohimu. Semuanya diam. Orang ini adalah Presiden Rumah Sakit kami, Presiden Huang, atasan langsungku. Apa? Xiao Zhou, apakah ini istrimu? Hanya dengan menggerakkan bibirnya, dia bisa memfitnah orang dengan santai. Sikap dan didikan istrimu benar-benar membuka mataku. Saya mohon maaf sebesar-besarnya Presiden Huang. Mengenai masalah ini, saya pasti akan memberi Anda penjelasan yang masuk akal. Mengapa kau berdiri di sana dengan terpaku? Minta maaf pada mereka. Aku. Mengenai permintaan maafnya, sebaiknya simpan saja untuk Nona Lu. Kak King Yu, maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu bahwa kamu dan Presiden Huang memiliki hubungan semacam itu. Itulah sebabnya aku menyinggungmu. Tolong jangan masukkan ke dalam hati. Su Dian, jelaskan apa yang baru saja kamu katakan. Hubungan apa yang aku dan Presiden Huang miliki? Aku, kakak, aku orang yang blak-blakan. Apakah aku salah bicara lagi? Presiden Huang, tolong jangan salahkan kami karena merasa curiga. Mengingat usia Anda, sudah jelas Anda adalah pria yang sudah menikah. Namun Anda begitu mati-matian membela Lu King Yu. Tidak heran kami merasa bingung. Dian benar. Lu King Yu, kapan kau bertemu Presiden Huang? Mengapa aku tidak tahu tentang ini? Shou Xian, apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu menyiratkan bahwa presiden yang bermartabat dari Lusin Chompang akan terlibat dengan seorang presiden rumah sakit swasta kecil sebagai wanita simpanan? Apa yang kau katakan? Siapa yang kau katakan sebagai presiden perusahaan Weishen? Nona Lu adalah calon mitra rumah sakit Huaan. Presiden perusahaan Weishen, sebuah perusahaan terkemuka di bawah grup T. Leo, Lu King Yu. Apel, dia adalah Lil orang yang hanya dalam 5 tahun memimpin timnya untuk meneliti dan mengembangkan obat-obatan anti kanker. Di seluruh industri, nilainya adalah yang tertinggi. Bahkan Presiden bayar Anda harus mengikuti setiap perintahnya. Pantas saja Presiden Huang memperlakukannya dengan penuh hormat. Sosok seperti ini bisa berjalan berkeliling tanpa hambatan di seluruh Jiangcheng. Mustahil, benar-benar mustahil. Lu King Yu hanyalah seorang ibu rumah tangga. Bagaimana mungkin dia presiden perusahaan Weishen? Shou Xian, jangan lupakan. Aku sama sepertimu, juga lulusan dari Kingda sebagai mahasiswa berprestasi.
Jika kamu tidak menggunakan kata-kata manis dan mengikatku dengan cinta dan keluarga, bagaimana mungkin aku dengan sukarela melepaskan karirku sendiri? Itulah sebabnya hari ini kamu begitu mendiskriminasiku. Itu tidak benar. Kamu pasti berbohong. Kamu pasti telah berkolusi dengan yang disebut presiden ini untuk menutupi skandalmu dengan menceritakan kebohongan besar ini. Saya benar-benar tidak menyangka seseorang bisa begitu bodoh. Sampai sejauh ini, apakah kamu tahu konsekuensi dari menyamar sebagai Presiden Lucian? Apa hasilnya? Terlebih lagi, apakah saya akan mempertaruhkan karir profesional saya seumur hidup hanya untuk bercanda? Siapa yang tahu? Mungkin kamu sedang putus asa. Lucian berada ribuan kilometer jauhnya. Terlebih lagi sang presiden. Tidak ada dari kami yang pernah bertemu. Jadi mengapa Anda tidak memberitahu kami siapa sebenarnya siapa? Kamu, Identitas King Yu adalah sesuatu yang berhak kamu pertanyakan. Dari grup Pei, Presiden, apakah Anda akan dibayar? aku pasti salah lihat kan? Presiden grup PPU, mengapa dia menghadiri pertemuan kecil kita? Siapa yang melakukan ini padamu? Aku baik-baik saja. Kenapa kamu datang ke sini? Aku tidak bisa berhenti mengkhawatirkanmu. Jadi aku bergegas datang untuk memeriksa. Saya benar-benar minta maaf. Tolong maafkan saya karena tidak menyambut Anda lebih awal. Putri kesayangan grup P datang ke tempatmu ini dan diperlakukan seperti ini. Presiden Huan, aku menuntut Anda memberi saya penjelasan yang masuk akal. Ya, itu memang diperlukan. Personal yang terlibat hari ini, rumah sakit kami pasti akan menangani mereka dengan tegah. Harap tenang saja. Sebelum daftar tindakan disipliner dari institut Anda diumumkan, grup P kami akan menangguhkan semua kerjasama dengan Huan. King Yu, ayo pergi. Kamu baru saja bilang bahwa profesional non-industri tidak memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan puncak. Nah, itu mengingatkanku. Nona Xiaotian, dari unit mana Anda berasal? Apa profesi Anda? Dan bagaimana Anda bisa masuk? Aku, Dian memberiku surat undangan itu. Mengapa aku tidak diperbolehkan masuk? Diam. Itu berarti Anda mengandalkan koneksi istri Dr. Zhou untuk menyelinap masuk melalui pintu belakang. Dalam hal ini, bagaimana seharusnya institusi Anda menangani situasi ini? Zhou Xian menyalahgunakan wewenangnya. Kami akan mencabut kelayakannya untuk berpartisipasi dalam pemilihan direktur. Itu bagus. Presiden Huang, aku. Ayo pergi. King Yu, dengarkan aku. Dr. Zhou, istrimu menodai Rock King Yu. Anda perlu memberi ganti rugi. Aku akan memberi kompensasi. Berapa banyak? Biayanya. 20 juta. Xian. Zhou Xian, kamu benar-benar menikahi istri yang baik, Presiden Huang saya. Apa maksudmu dengan itu? Jelaskan dirimu dengan jelas. Cukup. Kak Xian, kamu benar-benar membentakku. Rok sampah itu tidak bernilai 20 juta. Dia jelas ingin memerasmu. Su Dian, masa depanku yang menjanjikan telah hancur olehmu. Lu King Yu, wanita itu terlalu kejam. Dia jelas adalah The Presiden film was Lucian, namun dia translated tetap and diam tentang hal narrated itu by dan Ed bahkan Media. membesar-besarkan masalah ini sejauh ini. Dia jelas sedang membalas dendam pada kita berdua. Itu benar. Aku juga tidak menyangka dia akan punya cara untuk memanjat dahan tinggi grup A. Lihatlah cara mereka berdua bertingkah. Mengapa mereka begitu sombong? Lu King Yu, bukankah dia hanya mengandalkan tubuhnya untuk naik jabatan? Begitu Presiden Pei bosan dengannya, dia akan mengusirnya. Tapi sebelum Presiden Pei bosan dengannya, kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian. Apa maksudmu? Tian, apakah kamu masih ingat saat Xian dulu sedang merayakan ulang tahunku, kamu mengambil foto Lu King Yu berlutut? Apakah kamu masih memilikinya? Ya, ada apa? Kalau begitu baguslah. Kak Xian, jangan khawatir. Aku benar-benar tidak akan membiarkan Lu King Yu menghancurkan masa depan. The film was translated and narrated by M Media. Siapa itu keluar? Lu King Yu, kamu benar-benar punya banyak trik. Bahkan setelah bercerai selama bertahun-tahun, Zhao Xian masih membelikanmu barang-barang semahal ini. Sayang sekali, sampah sepertimu hanya pantas memakai sampah. Pelanggaran masuk tanpa izin ke kediaman pribadi, perusakan properti. Aku sangat penasaran, apakah Zhao Xian benar-benar bisa melindungimu
Berhenti mencoba menakutiku. Sekarang semua orang tahu bahwa kamu hanyalah seorang wanita yang gagal naik ke tempat tidur. Sebagai istri sah, aku memberimu pelajaran. Warganet hanya akan setuju. Pelanggaran masuk tanpa izin ke kediaman pribadi. Ditambah nilai dari barang-barang ini. Aku sedang berpikir, mereka harus dihukum. Selama beberapa tahun kan, bisakah teman-teman daringmu menanggung hukuman untukmu? Looking you, jangan kira aku tidak tahu. Kamu meninggalkan pernikahan dengan tangan hampa. Ini adalah rumah Xiaoxian, dan Dian sebagai istri Xiaoxian. Tinggal di sini adalah wajar dan sah secara hukum. Kamulah yang masuk tanpa izin bukan? Apakah kalian naif atau buta hukum? Rumah ini, setelah orang tuaku meninggal dunia, dihadiahkan kepadaku. Ini termasuk harta bawaan sebelum menikah. Perceraian tidak melibatkan pembagiannya. Paham? Apa? Aku tidak menerima mediasi atau kompensasi apapun. Tunggu surat panggilan pengadilan. Sekarang kalian semua segera keluar. Benarkah begitu? Kalau begitu kenapa kamu tidak melihat? Apa ini? Jangan sentuh putraku. Apa yang kau lakukan? Kembalikan dia padaku. Looking you, kamu baik-baik saja tinggal di luar negeri. Kenapa kamu bersikeras untuk kembali? Kamu sudah kehilangan seorang putra. Mengapa kamu belum kapok? Mengapa bersikeras melawanku? Dian, kau mengikat Xiaoxian saat itu dan menyebabkan kematian putraku. Apakah kau pikir aku harus melepaskanmu begitu saja? Aku sengaja melakukannya. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Jika kamu punya nyali, tuntutlah aku. Xiaoxian demi aku. Bahkan bisa menelantarkan putra kandungnya sendiri. Dia tidak perlu. Lalu kamu ini apa? Dian, aku sudah bercerai dengan Xiaoxian. Kau juga telah berhasil mengambil tempatku. Kau menang. Aku tidak ingin bertengkar denganmu hari ini. Kau hanya perlu memberikan putraku kembali padaku. Semua yang terjadi hari ini, aku bisa. Berpura-pura itu tidak pernah terjadi bagaimana? Jika kamu mengakui kesalahanmu lebih awal seperti ini, bukankah masalahnya akan lebih sedikit? Sayang sekali kamu baru menyerah sekarang. Sudah terlambat. Jangan. Looking you. Beginikah caramu memohon pada seseorang? Apa yang kau inginkan? Aku ingat saat di restoran barat itu. Bagaimana kamu meminta maaf padaku? Apakah kamu sudah lupa? Kau ingin aku berlutut lagi? Bermimpilah. Baiklah, kamu punya nyali. Kalau begitu kamu bisa mengucapkan selamat tinggal pada putramu. Jangan tidak. Dian, aku akan membunuhmu. Xian, selamatkan aku. Dian. Dian, kau baik-baik saja. Looking you, apakah kamu gila? Apa kau pikir? Hanya karena orang bermarga P itu mendukungmu, kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Xian, sudah kukatakan padamu sejak lama. Kendalikan orang-orangmu. Apa yang kau janjikan padaku? Bukan aku, sungguh bukan aku. Siang ini, Looking you mengirimiku pesan. Katanya menyuruhku datang ke sini untuk bertemu. Saat aku dan Tian tiba, tempat ini sudah menjadi seperti ini. Furniturnya hancur, guci abunya juga jatuh ke lantai. Lalu dia tiba-tiba menyerbu keluar dan bilang dia ingin membunuhku. Aku benar-benar takut. Apel, Semua yang dikatakan Dian benar. Pasti Looking you yang memasang jebakan ini. Dia menghancurkan semuanya sendiri, lalu menjebak Dian. Kak Xian, lihat. Ini pesan yang dikirim Looking you The film was kepadaku. translated Looking you. and narrated aku by tidak M menyangka kau Media. begitu hina. Kau benar-benar memanfaatkan Xiaoyi dan aku untuk mengancam Dian. Ini bukan pesan yang kukirim. Kau masih mencoba menyangkalnya. Ini nomor teleponmu? Ini adalah era informasi. Tidak akan sulit bagi peretas untuk memalsukan nomorku. Untuk berpura-pura akulah yang mengirim pesan itu. Bukan? Kak King Yu, aku tidak tahu mengapa kamu ingin menjebakku seperti ini. Saat kamu bercerai dengan Xian dulu, aku akui aku telah bersalah padamu. Tapi jika kamu ingin balas dendam, datang saja padaku. Tolong jangan sakiti Xian dan Xiao Yoke. Dian, kau wanita sialan. Akhirnya aku menemukanmu. Mengapa kamu ada di sini? Dian. Siapa orang ini? Dia seniormu. Apa yang kau bicarakan? Aku adalah mantan suami Dian. Aku tidak terlambat kan? Kau datang tepat waktu. Dian, tidakkah menipu orang di luar negeri sudah cukup? Setelah pulang ke rumah kau menggunakan trik lama yang sama lagi, menghancurkan keluarga orang lain. Apakah kau tidak punya rasa malu? Xian, selamatkan aku. Dian adalah istriku sekarang.
Apel. Apa kau berencana untuk menyakitinya? Kapan aku pernah memukulnya? Foto-foto saat kau menyiksanya. Aku sudah melihat semuanya. Kau mabuk berat dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Menyebabkan Dian menderita depresi dan hampir bunuh diri. Memperlakukan istrimu seperti ini. Apakah kau bahkan seorang pria? Di France, kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan serius. Jika dia memiliki bukti bahwa aku melakukan kekerasan dalam rumah tangga, aku pasti sudah berada di penjara dan tidak bisa keluar sejak lama. Itu karena kamu mengancamku menggunakan keluargaku. Itulah sebabnya aku tidak berani melapor ke polisi. Keluargamu tidak ada di Prancis. Bagaimana mungkin aku menggunakan mereka untuk mengancammu? Jika jangkauanku bisa sampai ke kampung halaman, aku pasti sudah datang mencarimu sejak lama. Su Dian, tahukah kamu apa ini? Apa ini? Hasil amniosentesis Su Dian selama kehamilan. Dan laporan tes paternitas dengan Rafael. Palsu ini semua palsu. Xian, aku merasa sangat tidak enak badan sekarang. Bisakah kamu membawaku ke rumah sakit sekarang? The film was translated Xian, and kamu. narrated by M Media. Dian. Kenapa Xiaoyi dan mantan suamimu tidak memiliki hubungan darat, tetapi memiliki hubungan kekerabatan? Itu karena dia berselingkuh selama pernikahan dengan kakak iparnya sendiri, yang artinya adalah adik laki-laki Tuan Rafael. Kemudian, perselingkuhan itu terungkap. Karena itu, Rafael menceraikannya. Tidak, itu benar-benar tidak benar. Pria itu memaksaku. Jangan percaya padanya. Jika semua ini bohong, mengapa kau tidak memberitahuku? Aku Cukup, Su Dian. Caramu yang penuh dengan kebohongan benar-benar tidak berubah sama sekali. Aku melihatmu dan saudaraku saat kalian berada di tempat tidur. Video-video eksplisit itu sama sekali tidak menunjukkan tanda bahwa kau dipaksa. Bagaimana kalau aku mengeluarkannya dan membiarkan semua orang melihatnya? tidak, jangan. Jadi itu berarti kau mengakui bahwa apa yang kau katakan semuanya adalah kebohongan. Tidak, aku. Bukan itu maksudku. Su Dian, kau bersekongkol dengan saudaraku yang pecandu judi untuk menjual kembali rahasia perusahaan, menyebabkanku hampir kehilangan segalanya. Hari ini utang ini akan kuselesaikan dengan baik denganmu. Apa yang mencoba kamu lakukan? Ini Huaguo. Jangan bertindak sembarangan. Aku akan membawamu kembali ke Prancis, dan aku akan membuat perhitungan denganmu secara mendetail. Xian, selamatkan aku. Aku adalah istrimu. Jangan hanya berdiri di sana. Melihatnya membawaku pergi. Pelanggaran masuk tanpa izin ke kediaman pribadi. Merusak propertiku. Perusakan dengan niat jahat terhadap abu putraku. Ini sudah termasuk tindak pidana penodaan mayat. Kejahatanmu telah terekam oleh pengawasan yang tersembunyi di dalam boneka beruang kecil itu. Sudah kukatakan, aku tidak akan menerima mediasi atau kompensasi. Kau tunggu saja sampai masuk penjara. Ini tidak ada hubungannya denganku. Semua ini dilakukan karena Su Dian menyuruhku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Zhao Tian, kau telah mengkhianatiku. Begitulah adanya. Sejak kamu menikah dengan Xiao Xian, kamu menjalani kehidupan mewah setiap hari. Apa untungnya bagiku? Mengapa aku harus menanggung kesalahannya? Padahal kamulah yang melakukan kesalahan. Itu tidak adil. Kata-kata ini bisa kau simpan untuk hakim. Minggir. Tunggu. Aku tahu rahasia Su Dian. Selama kamu melepaskanku, aku akan memberitahumu rahasianya. Rahasia apa? Zhao Tian, diam. Jika kau berani bicara omong kosong, aku tidak akan melepaskanmu. Kamu bahkan tidak bisa mengurus dirimu sendiri dengan benar saat ini. Kamu nyaris tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Dan kamu masih berani mengancamku. Dasar jelang. Beraninya kau memukulku. Aku akan membunuhmu. Tapi izinkan aku mengatakan ini terlebih dahulu. Mengenai masalah ini, aku tidak memiliki bukti yang kuat. Tapi aku bisa menjamin bahwa apa yang aku katakan sepenuhnya benar. Terlebih lagi, rahasia ini sangat penting bagimu. Kau bisa memberitahuku tentang itu. Tapi, bisakah kamu menjamin bahwa setelah aku memberitahumu, kamu tidak akan membiarkanku masuk penjara? Aku akan melihat rahasiamu dulu, untuk melihat apakah itu sepadan bagiku untuk melepaskanmu. Kematian Zhou Ziheng berhubungan dengan Su Dian. Apa yang kau katakan? Apa yang kau katakan? Omong kosong, kau bicara omong kosong, Kak Xian. Dia mencoba menakut-nakutimu. Jangan pernah percaya padanya. Kau biarkan dia menyelesaikan apa yang dia katakan. Hari itu Su Dian dan aku pergi makan. Dia menerima panggilan telepon di tengah-tengah.
Aku hanya mendengarnya secara tidak sengaja. Ya, kalian menemukan seseorang untuk mengintai di luar rumahnya. Segera setelah anak Lu Qingyu muncul, kau beritahu orang itu untuk bertindak sesuai rencana. Bagaimana aku tidak cemas? Aku akan segera melahirkan. Jika kita tidak segera menyingkirkan ibu dan anak yang merepotkan itu, saat anakku lahir, bukankah mereka tidak akan terdaftar? Baiklah, baiklah. Kalian cepatlah dan urus itu. Itu saja. Saat itu, aku masih belum tahu apa arti dari menyingkirkan. Sampai hari itu, ketika Lu Qingyu datang ke restoran barat untuk mencarimu dan mengatakan Josie yang mengalami kecelakaan mobil, aku baru kemudian menyadari keterkaitannya. Kecelakaan mobil itu mungkin bukan sebuah kecelakaan. Sudiandian, aku ingin kau membayarnya dengan nyawamu. Qingyu, Lepaskan. Qingyu. Ini tidak sepadan. Lepaskan. Tidak sepadan mempertaruhkan nyawamu demi dia. Qingyu, tenanglah sedikit. Si Heng di surga sana tidak akan ingin melihatmu seperti ini. Dengarkan aku. Lalu bagaimana dengan putraku? Putraku baru berusia 6 tahun. Dia masih sangat muda. Apakah dia mati sia-sia begitu saja? Qingyu, percayalah padaku. Jika masalah ini benar-benar dilakukan olehnya, aku pasti akan membuatnya membayar harga yang setimpal. Dian-Dian. Kau dan aku adalah kekasih masa kecil. Dan kita menikah setelah bertahun-tahun ini. Aku hanya butuh satu kata jujur darimu. Apa yang baru saja dia katakan? Apakah itu benar? Tidak, itu benar-benar tidak benar. Dia berbohong. Dia menjebakku untuk melarikan diri dari hukuman. Kak Xian, si Heng adalah putramu. Bagaimana mungkin aku mencelakainya? Apa yang kamu lakukan berpura-pura menjadi orang suci yang tidak bersalah di sini? Bahkan jika kecelakaan mobil itu tidak ada hubungannya denganmu, tapi kamu jelas tahu bahwa operasinya hanya bisa dilakukan oleh Xiao Xian. Namun kamu tetap menunda Xiao Xian agar tidak pergi. Kematian Zhou Xiheng, Anda juga tidak bisa lari dari tanggung jawab. Kau, Apa maksudmu dengar? Hanya aku yang bisa melakukan operasi itu. Anda masih belum tahu. Hari itu Anda menemani Su Dian-Dian untuk melahirkan. Saya juga mengambil kesempatan untuk bertanya. Dokter yang menangani Zhou Xiheng mengatakan, Anda adalah ahli bedah terbaik di penyakit dalam. Hanya Anda yang bisa melakukan operasi ini. Tetapi Anda sedang berlibur hari itu. Pihak rumah sakit tidak bisa menghubungi Anda. Itulah sebabnya mereka membiarkan Lu Qingyu pergi ke restoran barat untuk mencari Anda. Qingyu. Apakah yang dia katakan benar? Jadi akulah yang menyebabkan kematian si Heng. Selama bertahun-tahun ini, kamu bahkan tidak pergi dan bertanya tentang situasi kepala ahli bedah Xihan. Sekarang kamu di sini berpura-pura menyedihkan. Kepada siapa kamu menunjukkan rasa bersalah ini? Su Dian-Dian, katakan padaku pada akhirnya, apakah kau yang membunuh si Heng? Itu bukan aku. Dasar jalan jika kau punya nyali pukul aku. Mustahil. Selain itu, apakah kau yang melakukannya? Itu benar-benar bukan aku. Bohong. Kak Xian, cepat selamatkan aku. Wanita gila ini akan memukulku sampai mati. Apakah kau pikir dia sekarang bisa menyelamatkanmu? Apakah kau tahu ini ilegal? Orang sepertimu masih punya kesadaran hukum. Xiaoye, Halo Xiaoye. Ayah, aku pulang dari taman kanak-kanak. Mengapa ayah dan ibu tidak ada di rumah? Xiaoyi, ibu dalam bahaya. Cepat bantu ibu lapor polisi. mengapa kamu masih berdiri di sana dengan terpaku? Ayah, sepertinya aku mendengar suara ibu. Di mana kalian? Anak pintar Xiaoye. Ayah dan ibu sedang sibuk. Kau makanlah duluan. Tidak, aku ingin bicara dengan ibu.
Ayah, apa yang sebenarnya terjadi pada ibu? Aku sangat takut. Bisakah ayah segera pulang? Xiaoyi ayah ada urusan ayah tutup teleponnya sekarang ya. Xiaoxian, mengapa bahkan kau tidak percaya padaku? Kau hanya ingin menyalahkanku dan memaksaku mati begitu. Kalau begitu aku akan mati di sini agar kau lihat. Dian. Dian. Jangan mendekat. Semua orang di dunia bisa tidak percaya padaku. Mengapa bahkan kau tidak percaya padaku? Lalu apa gunanya? Aku hidup. Lebih baik aku mati saja. Berakting seolah-olah itu nyata. Ini lantai 2. Kamu tidak akan mati meskipun melompat. Dian apapun yang terjadi. Turunlah dulu, turunlah. Kau pernah bilang kau akan mencintaiku dan melindungiku seumur hidup. Tapi hari ini, dia sangat menghinaku. Namun kau diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Apakah semua sumpah ini palsu? Tidak, mereka tidak. Ini adalah apa yang terjadi hari ini. Terlalu banyak hal. Aku agak bingung. Lalu apakah kau masih bersedia percaya padaku? Aku bersedia untuk percaya. Tapi beri aku waktu untuk membuktikan ketidakbersalahanmu. Oke, pikirkan tentang Xiaoyi. Su Dian. Ekspor video pengawasannya. Edit dengan baik. Lalu cari beberapa akun pemasaran. Dalam 1 hari, aku ingin semua orang di Jiangchen mengetahui nama Su Dian. Baiklah, lalu mengenai abunya. Potong bagian itu. Abu itu palsu. Saya mengerti. Saya akan segera menanganinya. Jadi kamu sudah bersiap sejak lama. Tentu saja. Su Dian benar-benar gila. Mana mungkin aku menggunakan abu putraku sebagai lelucon. Kejahatan menghina mayat tadi hanya untuk menakut-nakutinya. Hal-hal yang dikatakan Xiao Tian barusan. Aku akan mencari seseorang untuk menyelidikinya. Jika Su Dian benar-benar melakukannya, dia pasti akan meninggalkan jejak. Baiklah, namun ada satu hal yang belum bisa kupahami. Apa? Su Dian punya anak di luar nikah. Lalu mengapa dia tidak menggugurkan kandungan saja? Dia berselingkuh selama pernikahan, yang menunjukkan bahwa konsep kekeluargaannya tidak kuat. Bagaimana mungkin dia, karena kasih sayang ibu yang meluap-luap, membiarkan bahaya tersembunyi bagi dirinya sendiri? Dia dan Su Xian selama bertahun-tahun tidak pernah memiliki anak. Mungkinkah tubuhnya memiliki masalah sehingga sulit untuk hamil lagi? Oleh karena itu, sulit baginya untuk melepaskan satu-satunya anak kandung ini. Itu mungkin saja, tapi menurutku ada kemungkinan lain yang lebih sesuai dengan kepribadiannya. Apa? Anak ini, bagi dia, memiliki keuntungan yang lebih besar. Apakah maksudmu? Dia ingin menggunakan Xiao The film Xiaoyi was translated untuk memperebutkan and warisan. narrated by M Media. Anak ini, bagaimanapun juga, garis keturunan keluarga Rafael. Menurut hukum Prancis, dia memang memiliki hak untuk mewarisi. Sanofi adalah perusahaan berusia seabad dengan fondasi yang dalam. Jika tidak akan sulit baginya untuk, setelah rantai modal terputus, dan dalam situasi kebocoran rahasia, memulihkan vitalitasnya dengan cepat. Jika Xiao Xiaoyi benar mendapatkan hak waris, itu akan menjadi kekayaan yang tidak akan pernah bisa didapatkan Su Xian, direktur rumah sakit swasta ini, seumur hidupnya. Pantas saja, itu masuk akal sekarang. Su Dian, wanita ini, benar-benar memiliki ambisi yang besar. Dia ingin menggunakan Xiao Xiaoyi untuk berjuang kembali ke Prancis. Oleh karena itu Xiao Xian hanyalah batu loncatan baginya. Namun latar belakang anak ini tidak terhormat. Apa yang membuatnya berpikir keluarga Rafael bisa menerimanya? Ini sederhana. Keluarga Rafael memiliki orang dalam yang bekerja untuknya. Maksudmu, Ayah kandung Xiao Xiaoyi, adik laki-laki Rafael Lucas. Pergi selidiki Lucas. Di mana dia sekarang? Presiden P. Terima kasih untuk hari ini. Jika kau tidak ada di sini hari ini, aku benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, maka berhentilah memanggilku Presiden Pei. Maafkan aku. Aku sudah terbiasa. Tidak apa-apa. Ubah saja perlahan mulai hari ini. Permisi. Aku agak lelah hari ini. Mungkin aku harus istirahat sebentar. Rumahmu sudah hancur berantakan seperti ini. Tidak layak huni. Mengapa kita tidak menginap di hotel saja? Itu juga boleh? Ayo pergi.
Datang. Presiden P. Aku membelikanmu camilan larut malam. Terima kasih, kebetulan aku agak lapar. Haya mencoba memonopoli makanannya. Tidak masuklah. Makan di sini. Apa yang kamu beli? Bubur 8 harta. Pangsit. Baunya sangat enak. Ini. Kamu minum ini dulu. Aku mendambakan rasa khusus ini saat berada di luar negeri. Sayangnya restoran Xiaomi tidak pernah bisa membuatnya dengan benar. Xiao Fan, tawarkan gaji 10 kali lipat. Pergi ke Xiang Yaxuan dan bajak seorang koki. Atur agar mereka ditempatkan di ruang makan eksekutif grup. Kamu tidak perlu bersikap sedramatis itu kan? Ini terlalu. Aku hanya menimbang pro dan kontranya. Jika suatu hari kamu ingin kembali ke negara ini dan mengundurkan diri hanya untuk memakan hidangan ini, maka kerugianku akan jauh lebih besar daripada mempekerjakan seorang koki. Bos kita benar-benar murah hati. Hanya demi kebaikan dari bos ini, aku pasti akan melayani Anda dengan kesetiaan penuh. Bekerja dengan rajin. Apa? Seorang koki saja menyuapmu? Kalau begitu, bukankah seharusnya aku menyatakan keinginanku untuk memenangkan hatimu? Bos, kita semua adalah orang-orang baik. Anda tidak butuh yang sebesar itu. Pengorbanan kan? Aku hanya membantumu menyeka saus dari sudut mulutmu. Bagaimana bisa itu dianggap tidak senonoh? Benarkah begitu? Aku baru saja dengan ringan menyentuhmu tadi. Kamu tidak sedang mencoba merekayasa kecelakaan kan? Maafkan aku. Aku lupa, tunggu sebentar. Aku akan mengambil kotak P3K. Apakah sakit? Tidak apa-apa, ini hampir mengering. Ini sembuh dengan cepat, tidak sakit lagi. Jangan menangis, King Yu. Bagaimana aku bisa lupa untuk mengobati lukamu? Kamu jelas-jelas terluka karena aku. Kamu selalu memikirkan urusanmu sendiri. King Yu. Aku sangat senang. Senang-senang tentang apa? Sejak hari kamu masuk ke Losen, aku telah memperhatikanmu. Kamu melakukan upaya yang luar biasa. Seolah-olah kamu mencurahkan seluruh energimu, menyelesaikan sebuah misi, mengandalkan satu tarikan napas, untuk bertahan hingga sekarang. Sekarang, kamu akan merasa menyesal. Karena kamu mengabaikanku, setelah menyelesaikan misi. Lalu bolehkah aku berasumsi bahwa aku sangat penting di hatimu? Kamu tidak perlu menghibur diri sendiri seperti itu. Aku hanya merasa tidak enak tentang hal itu. Bagaimanapun itulah yang kupikirkan. Pikirkan apapun yang kamu mau. Aku tidak peduli padamu. Presiden P, saya pergi ke kamar Anda barusan, dan tidak ada yang menjawab pintu saat saya mengetuk. Saya menduga, Anda pasti berada di kamar Presiden Lu. Mengetahui aku ada di kamar King Yu, kamu masih berani datang mencariku. Tidak, saya datang untuk melapor kepada Anda tentang masalah yang Anda tugaskan kepada saya. Ada kemajuan. Jadi kamu memanggilku ke sini di tengah malam hanya untuk memberitahuku kamu sudah menemukan seorang koki. Begitukah? Seorang koki. Maksud Anda yang dari Xiang Yuexuan. Koki itu, bukan ini. Ini tentang saudara laki-laki Rafael yang Anda minta saya selidiki. Saya sudah menemukannya. Di mana dia? Tuan Rafael, setelah beberapa skandal terungkap, dia mengirim saudaranya, Lucas, menjauh dari negara. Apa yang terjadi kemudian? Dia kemudian menggunakan beberapa koneksi miliknya untuk kembali ke Huagul. Selain itu, Dir dan Sudiandian tiba di Jiangcheng. Hanya berselang 3 hari. Kebetulan sekali.
Entah itu takdir atau disengaja. Mereka berdua telah berkomunikasi secara rahasia. Sepertinya tebakan kita benar. Jika Xiao Tian tidak berbohong, maka Su Dian sedang menelponnya saat dia berada di restoran hari itu. Kami juga menyelidiki restoran itu, tetapi terlalu banyak waktu telah berlalu. Pengawasan video dari 5 tahun yang lalu telah dihapus. Jadi sekarang kami tidak bisa memverifikasi apakah ini benar atau tidak. Bagaimana dengan pengemudi tabrak lari itu? Apakah ada petunjuk? Tabrak lari itu melibatkan sebuah truk. Sebelum pengemudinya masuk penjara, dia didiagnosis menderita kanker stadium akhir. Dia mengajukan pembebasan bersyarat untuk perawatan medis dan meninggal dalam waktu kurang dari 2 bulan. Meninggal. Bagaimana dengan keluarganya? Dia sepertinya hanya memiliki 1 anak laki-laki. Setelah Siang meninggal dunia, itu adalah pukulan besar bagiku. Aku hanya berpikir untuk mengatur pemakaman dan tidak punya tenaga untuk mengurusnya. Temukan dia. Apapun yang terjadi, temukan putranya. Untukku. Ya Presiden Pei. Terima kasih kepada Anda semua yang telah hadir. 3 tahunan, konferensi seminar teknologi. Seperti yang diketahui semua orang, perusahaan kami Lotion akan memilih 1 mitra strategis dari antara rumah sakit besar. Oleh karena itu, saya berharap semua rumah sakit besar dapat sepenuhnya menunjukkan kekuatan unik masing-masing, pencapaian penelitian, dan keterampilan medis yang luar biasa untuk berkontribusi pada kemakmuran dan perkembangan industri medis dan farmasi di Huaguo kami. Sepertinya Dr. Zhou agak enggan untuk menyerah. Apa? Presiden Song, Presiden Rumah Sakit Sengyu. Apakah Anda benar-benar berencana untuk melawan Presiden Pei demi seorang wanita? Aku tadi bertanya-tanya, siapa itu? Bukankah ini Presiden Song dari Rumah Sakit Shengyu? Kenapa? Rumah sakit kelas 2 seperti milikmu juga memenuhi syarat untuk hadir seminar hari ini. Semua orang di Jiangcheng tahu bahwa Huaan memimpin rumah sakit, tetapi Xingyu kami setelah ditekan selama bertahun-tahun. Sudah waktunya bagi kita untuk membalikkan keadaan. Mendengar Presiden Song, sepertinya Anda cukup percaya diri. Sama sekali tidak. Kami akan melakukan The yang film terbaik. was translated and Kalau begitu kita narrated lihat by saja M nanti. Media. Selanjutnya mari kita sambut dokter perwakilan dari Rumah Sakit Huaan, Tuan Xiao Xian, ke atas panggung untuk berbicara. Halo semuanya, hari ini saya ingin membagikan dengan Anda pencapaian riset medis klinis dari Rumah Sakit Huaal selama bertahun-tahun. Tunggu sebentar. Dr. Zhou, terapi gen dan transplantasi organ ini, teknologi mutakhir ini, itu semua adalah pencapaian Litbang Xingyu. Bagaimana bisa itu menjadi milik Anda, milik Huaan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Saya bicara omong kosong. Ini adalah sertifikat paten yang baru saja kami ajukan hari ini, dan sekarang menjadi milik Anda lagi. Anda Huaan benar-benar tidak tahu malu. Mustahil kau mendapatkan. Sertifikat paten. Laporan riset ini, bagaimana bisa itu ada padamu? Sertifikat paten ini palsu. Ini dipalsukan. Xiao Xian, apa yang Anda lakukan? Beraninya Anda merobek di depan umum sertifikat paten rumah sakit kami. Anda, siapa yang memberi Anda keberanian? Xiao Xian, apakah kau gila? King Yu, percayalah padaku. Hasil riset ini adalah milikku. Dalam laporan riset ini, setiap kata adalah kerja keras dan dedikasiku. Kau harus percaya padaku. Lepaskan. Apakah kamu baik-baik saja? Dia menyakitimu bukan? Xiao Xian awalnya milikmu. Rumah sakit Huaan milikmu. Tidak memenuhi syarat untuk menghadiri konferensi ini. Saya hanya mempertimbangkan bahwa rumah sakit Anda yang terhormat pernah menyelamatkan putra saya. Itulah sebabnya saya memberi Anda kesempatan. Namun saya tidak pernah menyangka bahwa Anda benar-benar akan menjiplak hasil penelitian rumah sakit lain. King Yu, kau mengenalku. Kedokteran adalah karirku. Itu adalah kebanggaanku.
Aku tidak akan pernah menjiplak hasil riset orang lain. Sumpah seorang pria yang menelantarkan istri dan putranya. Apakah itu memiliki kredibilitas? Apa yang kau katakan? Presiden Lu, saya benar-benar minta maaf. Masalah ini, kami pasti akan menyelidiki secara menyeluruh sesegera mungkin. Shou Xian, aku sudah berulang kali memperingatimu bahwa seminar ini sama sekali tidak boleh ada kendala. Tapi kamu sebaliknya menyebabkanku rasa malu yang begitu besar. Jika kamu tidak memberiku penjelasan yang masuk akal hari ini, kamu dipecat. Presiden Huang, tolong pertimbangkan ini. Sheng Yu baru mengajukan patennya hari ini. Itu berarti materi-materi ini belum diungkapkan secara publik sebelum hari ini. Aku baru mengirimkan PPT-nya kepadamu tadi malam. Bagaimana mungkin aku menjiplaknya? Shou Xian. Karena Anda mengeklaim hasil penelitian ini adalah milik Anda, maka Anda harus memberikan bukti. Sebaiknya Anda berpikir matang-matang. Siapa yang bisa memiliki akses ke rahasia-rahasia Anda ini? Rahasia-rahasia ini, dari mana lagi mereka bisa muncul? Materi-materi ini selalu tersimpan di komputer di ruang kerjaku. Su Dian. Jadi itu kau. Angkat teleponnya. Angkat teleponnya. Wanita keji. Wanita keji. Zhao Xian, sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, Anda masih bersandiwara. Saya beritahu Anda, hari ini Anda menghina rumah sakit kami. Masalah ini, saya benar-benar tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Aku ingin pengawasan video sebagai bukti. Seseorang memanfaatkan ketidakhadiranku dari komputerku, mencuri dataku, dan menjualnya ke rumah sakit Sheng Yu. Anda membuat tuduhan palsu. Aku membuat tuduhan tak berdasar. Videonya ada di sini. Bukan wanita ini. Bukankah ini istri Dr. Zhou? Su Dian. Pasangan ini, trik apa yang mereka mainkan sekarang? Sang istri mencuri milik suaminya, hasil penelitian, dan menjualnya kepada pihak lawan. Di dunia ini, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Zhao Xian, lihatlah dengan jelas. Di dalam video ini, kami hanya melihat Su Dian dari komputer Anda menyalin sebuah berkas. Tetapi apa isi berkas tersebut? Tidak ada satupun dari kami yang tahu. Itu tidak membuktikan apa-apa. Bagaimana Anda bisa mengklaim bahwa apa yang dicuri Su Dian adalah tepat hasil penelitian ini? Terlebih lagi, kita semua tahu Anda dan Su Dian adalah suami istri. The film was Pasangan adalah translated satu kesatuan. and narrated Jika by dia M menghancurkan Media. karir Anda, apa keuntungan yang akan didapatkannya? Saat Anda mengatakan ini, Anda sendiri bahkan tidak mempercayainya. Karena aku ingin menceraikannya. Aku ingin menceraikannya. Dia tidak mau. Dia ingin menjebakku. Cerai tidak mungkin. Dialah orang yang bisa membuatmu mengabaikan nyawa putra kandungmu sendiri hanya untuk bersamanya. Ini baru 5 tahun yang singkat. Mengapa kalian sudah bercerai? Aku seharusnya tidak demi bajingan hina ini meninggalkan istriku yang bersamaku dalam suka dan duka. Aku bahkan karena dia tidak sempat melihat saat-saat terakhir putraku. Aku bahkan tidak melihatnya. Lepaskan tangan kotormu dariku. Karma. Ini adalah karmaku. Kami perusahaan Lucian menghargai bukti. Karena Shou Xian tidak dapat memberikan bukti, maka kami perusahaan Lucian telah memutuskan untuk memilih rumah sakit Sheng Yu sebagai mitra kerja sama strategis kami. Pergilah siapkan kontraknya. Ya Presiden Pei. Terima kasih. Presiden Pei senang bekerja sama dengan Anda. Namun, izinkan saya menyatakan kebenaran yang tidak menyenangkan di awal. Jika rumah sakit Anda yang terhormat memiliki kemungkinan penipuan akademik, maka Anda harus memberikan ganti rugi sesuai dengan perjanjian kontrak. Presiden Lu harap tenang. Kami benar-benar tidak akan. Shou Xian, kamu benar-benar memberiku kejutan besar. Dengan ini saya secara resmi memberitahu Anda dipecat. Kontrak komersial. Tunggu.
Pertunjukan dimulai. Permisi semuanya. Saya dengar ada diskusi di sini mengenai kepemilikan hasil penelitian. Kepemilikan. Saya yakin ini menyangkut mantan istri saya, Sudi Andian. Jadi saya secara khusus membawanya ke sini untuk menjelaskan dengan jelas kepada semua orang. Sudi Andian, apakah itu kau yang mencuri data riset milikku? Apakah itu kau? Mengapa kau melakukan ini padaku? Shien, syukurlah. Akhirnya aku menemukanmu. Xiao Yi mengalami kecelakaan mobil. Nyawanya sedang di ujung tanduk. Anda adalah dokter spesialis penyakit dalam terbaik. Aku memohon padamu, tolong selamatkan dia ya. Apakah kamu kecelakaan mobil? Baiklah Sudi Andian, dan orang-orang sepertimu. Hal-hal yang tidak sanggup kamu katakan. Baiklah, karena kamu tidak sanggup mengatakannya, aku akan mengatakannya untukmu. Semuanya. Baru hari ini, di Jiancheng Avenue, sebuah kecelakaan mobil terjadi. Sudi Andian bersama dengan Lucas dan putrinya Xu Xiaoyi sedang dalam perjalanan ke bandara dan bertabrakan dengan sebuah truk. Xu Xiaoyi terluka parah, tetapi dia sudah dikirim ke rumah sakit. Saya pikir di sini pasti ada banyak orang yang mencari Sudi Andian di seluruh dunia. Bukan, Dr. Zhou. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Ponselmu mati. Kemana kau membawa Xiaoye? Siapa orang ini? Dia adalah ayah kandung putrimu, Lucas. Sudah kuduga. Lu Qingyu. Itu kau, keberadaan Lux dan aku. Kaulah yang mengungkapkannya kepada Rafael. Bukan begitu. Mengapa kau berpikir begitu? Berhenti berpura-pura. Itu kau. Jika kau tidak ikut campur, Lux dan aku pasti sudah membawa Xiao Yi dan naik pesawat kembali ke Prancis. Dasar kau menghancurkanku. Aku akan membunuhmu. Aku menghancurkanmu. Apakah aku yang memaksamu untuk mengkhianati Xiao Xian? Apakah aku yang memaksamu melarikan diri dengan uang itu? Apakah aku yang memaksamu untuk menyimpan niat buruk dan berkolusi dengan pemegang saham Sanofi yang berujung pada permusuhan dan diburu? Jelas-jelas itu dirimu sendiri yang keserakahannya berujung pada perbuatan jahat yang mengakibatkan nasib ini. Itulah pembalasanmu. Siapa lagi yang bisa kau salahkan? Masalah mengenai Sanofi, bagaimana kau mengetahuinya? Dengan begitu jelas, jika Presiden Pi tidak begitu berpengaruh dan diam-diam bersekongkol dengan Rafael, bagaimana mungkin para pemegang saham itu setuju untuk mendukung? Sampah seperti Lucas? Mungkinkah itu benar-benar hanya berdasarkan 10 juta dolar Amerika? Lelucon yang luar biasa. Apakah maksud Anda beberapa pemegang saham di perusahaan itu diatur olehmu? Itu semua hanyalah sandiwara untuk memancing kami masuk. Apalagi, Rafael mengelola perusahaan dengan sangat baik. Para pemegang saham itu tidak bodoh. Bagaimana mungkin mereka membiarkan orang bodoh sepertimu melangkahi mereka dan memberi perintah? Tujuan utama perusahaan adalah keuntungan. Jika kau menjadi presiden fondasi Sanofi yang berusia seabad, bukankah itu akan hancur di tanganmu? Kau, Presiden Pi, Presiden Lu, aku masih harus berterima kasih kepada kalian berdua. Jika kalian berdua tidak memberitahuku tentang konspirasi mereka, aku tidak akan tahu masalah macam apa yang mungkin meletus. Anda terlalu baik. Saya hanya melakukannya karena dendam pribadi. Hanya sekadar membantu. Kau wanita. Kau benar-benar bukan manusia. Kau kembali khusus sebagai iblis yang menuntut balas. Sudi Andian, sudah kukatakan padamu sejak lama. Ada kebencian di antara kita atas kematian seorang anak. Aku benar-benar tidak akan pernah melepaskanmu. Jadi kau bersekongkol dengan Sheng Ye untuk mengkhianatiku, hanya untuk menggelapkan uangnya dan kembali ke Prancis. Benar sekali. Aku sudah menikah denganmu selama 5 tahun. Aku merawatmu dengan teliti, melayani setiap kebutuhanmu. Bagaimana kau memperlakukanku? Saat Lu Qingyu kembali, kau ingin menceraikanku. Kenapa? Zhao Xian, kau anggap apa aku ini? Mengapa aku harus menceraikanmu? Bukankah kau sendiri tahu jawabannya? Apa hubungannya ini dengan Qingyu? Qingyu. Qingyu. Kau memanggilnya dengan begitu mesra. Zhao Xian, apakah kau lupa bahwa dulu, hanya demi bersamaku, kau memaksanya berlutut di hadapanku. Dia tidak bisa mendapatkan taksi. Memohon padamu untuk mengantarnya ke rumah sakit. Tapi hanya demi menyenangkanku, kau meninggalkannya sendirian di tengah hujan. Apakah kau sudah melupakan semua ini? Diam, jangan katakan apa-apa lagi. Aku bersikeras mengatakannya. Sekarang setelah kau melihatnya, terlihat glamor dan sukses, kau menempel padanya seperti anjing. Sudah terlambat. Zhao Xian, kenapa kau tidak melihat seperti apa dirimu sekarang? Apakah kau layak bersamanya?
Aku beritahu kau, orang sepertimu hanya pantas menemaniku di neraka. Akan kurobek mulutmu. Enyahlah. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, apa yang harus kutakuti? Kamu Xiaoxian, memanfaatkanku lalu membuangku. Dan sekarang kau ingin mengusirku. Jangan harap. Ini mungkin satu-satunya hal yang akan pernah Su Dian katakan seumur hidupnya. Aku mencuri hasil penelitian ilmiahmu. Lalu kenapa? Kau berutang semua ini padaku. Inilah yang pantas kudapatkan. Lalu kepada siapa kau menjual? Data yang kau curi dari Xiaoxian. Rumah sakit Xingyu. Omong kosong. Benar-benar omong kosong. Bukti apa yang Anda miliki? Yang kuinginkan adalah uang. Untuk apa aku menginginkan bukti? Jika kau ingin bukti, cari saja polisi. Presiden Lu, biar saya beritahu Anda. Dia tidak memiliki bukti apapun saat ini. Selain itu, wanita seperti Su Dian tidak memiliki satupun kata yang jujur di mulutnya. Presiden Song, mohon tenang saja. Saya benar-benar tidak akan karena kata-kata sepihak dari orang-orang tertentu mengambil kesimpulan akhir. Namun, untuk memperjelas sengketa kepemilikan, sebenarnya tidak sulit. Selama rumah sakit Anda dapat memberikan draft awal dari hasil penelitian ini dan membuktikan bahwa draft awal ini ada sebelum milik Xiaoxian, maka tentu saja itu dapat membuktikan ketidakbersalahan Anda. Tidak, saya, Asisten Fang. Tolong selidiki secara menyeluruh atas nama Presiden Song. Kita benar-benar tidak boleh salah menuduh orang yang tidak bersalah. Presiden Song, tolong. Tolong. Qingyu. Terima kasih telah membersihkan namaku. Mengenai apa yang kulakukan padamu di masa lalu. Aku minta maaf. Aku tidak butuh kau memaafkanku. Aku hanya berharap kebencianmu padaku bisa sedikit berkurang. Oke. Dr. Shu, Anda merayakannya terlalu dini bukan? Bahkan jika Anda dapat membuktikan bahwa hasil-hasil ini berasal dari tangan Anda. Tetapi, karena kelalaian profesional Anda, membiarkan rumah sakit Anda kehilangan rahasia-rahasia konfidensial ini, dokter seperti Anda tidak peduli rumah sakit mana yang Anda datangi di masa depan. Tidak akan ada yang berani mempekerjakan Anda. Aku melihat karir medis Anda juga telah mencapai akhirnya. Penuh bakat. Namun tidak ada tempat untuk menggunakannya. Itu benar-benar akan sangat disayangkan. Xiaoxian. Ini adalah balas dendamku karena Anda mampu menyelamatkan si Heng. Namun hanya berpangku tangan. Xiaoxian. Dalam seumur hidup ini, Anda bisa menderita perlahan-lahan. Lepaskan. Dian. Halo, ini aku. Apa? Baiklah, aku akan menyuruhnya segera pergi. Xian, mari kita kesampingkan perselisihan kita sebagai orang dewasa. Untuk saat ini ya, rumah sakit baru saja menelpon. Mereka bilang kondisi Xiao Yi sangat buruk, organ dalamnya rusak. Hanya jika kau yang melakukan operasinya, ada harapan untuk menyelamatkannya. Aku memohon padamu, jangan cemaskan semua ini sekarang. Ikutlah denganku ke rumah sakit dulu. Kau memintaku untuk menyelamatkan Xiao Yi. Ya, Xiao Yi adalah putrimu. Hanya kau yang bisa menyelamatkannya. Asalkan kau menyelamatkannya, bagaimana kau membalas dendam padaku? Tidak masalah. Aku memohon padamu. Aku bahkan tidak bisa menyelamatkan putraku sendiri. Mengapa aku harus menyelamatkan anak yang lahir dari wanita jalang sepertimu? Apa yang kau katakan? Xiaoxian, Xiao Yi tumbuh besar di sisimu sejak dia masih kecil. Bagaimana bisa kau mengutuknya seperti itu? Karena kau mencuri data riset milikku, mengacaukan seminar. Aku dipecat oleh rumah sakit. Aku bukan dokter lagi. Aku bahkan tidak bisa masuk ke ruang operasi. Su Dian. Jika Xu Xiaoyi mengalami kemalangan apapun, kaulah yang akan membunuhnya secara pribadi. Mustahil. Kau berbohong. Kau pasti tidak ingin menyelamatkan Xiao Yi, jadi kau sengaja mencari alasan. Aku sangat berharap Xu Xiaoyi mati. Hanya dengan begitu, kau bisa merasakan rasa sakit dan penyesalan diri yang kurasakan setelah si Heng meninggal dunia.
Kau benar. Orang-orang seperti kita hanya pantas masuk neraka. Pergilah ke neraka. Kau bajingan. Xiaoyi tidak boleh mati. Xiaoyi tidak boleh mati. Aku sudah diusir dari keluarga. Xiaoyi adalah satu-satunya harapanku untuk mendapatkan kembali hak waris keluarga. Dia tidak boleh mati. Xiaoyi tidak boleh mati. Ibu kandungnya menyebabkan dia kehilangan harapan terakhirnya untuk bertahan hidup. Ayah kandungnya terpaku pada secercah nilai terakhirnya. Ayah angkatnya berharap dia segera mati. Dosa apa yang dilakukan Zhou Xiaoyi di kehidupan sebelumnya hingga harus tinggal di keluarga Film was seperti milikmu? translated and Kau jalan. narrated by Mengapa kau M Media. berpura-pura menjadi mulia? Kaulah yang kehilangan putramu. Dan untuk membalas dendam kepada kami, kau menyewa seorang sopir berniat membunuh kami. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Lalu bukti apa yang Anda miliki? Bukti. Buktinya adalah ini. Kematian putramu saat itu. Persis sama dengan kecelakaan mobil hari ini. Kedua sopir mengemudi dalam keadaan lelah. Dan kecelakaan tersebut disebabkan oleh kesalahan operasional. Di dunia ini, bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Mengapa Anda berpikir aku membalas dendam terhadap Anda? Mungkinkah kecelakaan mobil saat itu berhubungan dengan Anda? Omong kosong. Apa hubungannya denganku? Tepat sekali. Jika itu tidak ada hubungannya dengan Anda, mengapa aku akan membalas dendam terhadap Anda? Lu Qingyu. Mungkin kau kehilangan putramu. Menjadi sakit jiwa. Dan ingin membalas dendam pada masyarakat. Begitukah? Kendaraan yang bertanggung jawab disebabkan oleh mengemudi dalam keadaan lelah, dan pengemudinya juga menderita penyakit mematikan. Hanya 2 poin ini. Bahkan Ayah Siang tidak tahu. Anda seseorang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kecelakaan mobil itu. Bagaimana Anda tahu? Saya. Tidak bisakah aku menebak saja? Menebak. Kalau begitu bawa kata-kata Anda ini ke pengadilan, dan biarkan hakim melihat apa yang mereka katakan. Lu Qingyu. Aku memegang paspor Prancis. Kau ingin mengirimku ke pengadilan Huaguo. Bermimpilah. Tidak apa-apa. Bukankah kita masih memiliki Sudiandian? Aku ingat Sudiandian belum mengganti kewarganegaraannya. Lagi pula kalian berdua berada dalam satu nasib yang sama. Tidak ada bedanya siapa yang aku tangkap. Bawa orang itu masuk. Jangan bergerak. Aku bisa berjalan sendiri. Presiden Lu, Yufeng putra dari pengemudi yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Ini adalah putra dari sopir yang bertanggung jawab atas kecelakaan saat itu. Yufeng. Hei Yufeng, aku bertanya padamu. Sejak ayahmu meninggal dunia, kamu tidak bekerja 1 hari pun. Namun kamu tinggal di apartemen besar, di pusat kota, menikmati makanan minuman dan hiburan tanpa henti. Jadi dari mana asal uangmu? Dari mana uangku berasal? Apa hubungannya denganmu? Pacarku yang memberikannya padaku. Aku menang lotre, oke? Siapa kalian sebenarnya? Mengapa kalian punya hak untuk menyeretku ke sini? Aku beritahu kalian. Ini adalah penculikan. Ini ilegal. Aku akan menuntut kalian. Apa yang kamu lakukan hanya berdiri di sana. Kau berani memukul orang. Kau harus membayar ganti rugi. Wajahku sangat berharga. 1 tamparan. Bernilai setidaknya 50.000. Ini ada 1 juta. Patahkan salah satu kakinya untukku. Berhenti memukul, berhenti. Berhenti memukul. Sekarang kamu sedang berpikir, bagaimana cara The menjawabnya? film was Aku translated hanya and terus narrated pukul by dia. M Media. Tidak. Berhenti memukul. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Sebelum ayahku mengalami kecelakaan mobil, dia memang memberiku sebuah kartu. Dan dia juga memberiku cara untuk menghubungi seseorang. Dia bilang, jika sesuatu terjadi, aku harus mencari orang itu. Siapa? Ya, Dia bicara omong kosong. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Jadi kamu mencarinya, artinya kamu tahu.
Uang ini ditukar dengan nyawa ayahmu dan nyawa seorang anak yang tidak bersalah. Benar begitu? Awalnya aku tidak tahu. Kemudian, setelah ayahku mengalami kecelakaan mobil, aku samar-samar menebak apa yang sedang terjadi. Ayahku sudah sakit. Dokter bilang dia tidak punya waktu lama untuk hidup. Aku adalah putranya. Dia membantuku untuk terakhir kalinya. Apa yang terjadi? Lalu bagaimana dengan putraku? Kesalahan apa yang dilakukan putraku? Mengapa dia harus mati untuknya? Nora, percuma saja kau datang kepadaku soal ini. Bukan aku yang membunuh putramu. Setiap kesalahan ada pelakunya, setiap utang ada pemiliknya. Bahkan jika kau ingin menyelesaikan perhitungan, kau harus mencari dia. Yu Feng kau bajingan. Seharusnya aku waktu itu membunuhmu juga, agar tidak meninggalkan malapetaka ini. Cukup. Bawa dia pergi. Sudian-dian, apa yang masih Anda miliki sekarang? Untuk membantah. Benar sekali. Lalu kenapa kalau aku melakukannya? Mengapa? Hanya untuk memperebutkan seorang pria. Looking you. Jangan salahkan aku. Zhou Ziheng dan aku tidak punya dendam atau permusuhan masa lalu. Aku juga tidak ingin membunuhnya. Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan saja dia. Karena memiliki nasib buruk. Karena terlahir di rahimmu. Dia menghalangi jalan putriku. Jadi dia pantas mati. Baiklah. Alasan yang bagus sekali. Zhou Xian. Apakah Anda mendengar itu? Inilah orang yang terus-menerus Anda pikirkan. Cahaya bulan putih seumur hidup Anda. Anda melakukan perselingkuhan dalam pernikahan. Menyebabkan si Eng kehilangan nyawanya dengan sia-sia. Anda, pria yang berpikir dengan tubuh bagian bawahnya. Mengapa Anda menikahi saya? Mengapa Anda mencelakai saya? King Yu. Jangan sentuh dia. Kotor. King Yu. Lu King Yu. Aku salah. Jangan khawatir. Aku akan menebus dosa-dosaku. Pisau ini. Apakah kau masih mengingatnya? Ini adalah pertama kalinya. Aku menjabat sebagai kepala ahli bedah, dan kau memberikannya kepadaku. Kau bilang keterampilan medisku luar biasa. Dan bahwa aku pasti akan menjadi ahli bedah terbaik Huaal. Sekarang aku telah mewujudkan impianku. Tapi hidupku sudah berakhir. Pisau ini. Itu adalah titik awal karirku. Maka biarlah itu menjadi titik akhir hidupku. Pembunuhan. Pembunuhan. Cepat panggil polisi. Pembunuhan. Zhou Xian, kau. King Yu. Tidakkah kau lihat? Aku adalah ahli bedah terbaik Huaal. Aku benar-benar bajingan. Aku sudah merasakan konsekuensi karma. Mari kita masuk neraka bersama. Dian-dian. Halo. Apakah Anda ibu dari Shu Xiaoyi? Kami tidak dapat menemukan anggota keluarga Shu Xiaoyi di rumah sakit. Jadi kami harus memberitahu Anda melalui telepon. Kami sangat menyesal. Kami tidak mampu menyelamatkan anak itu. Apakah Anda ingin mengucapkan beberapa patah kata lagi kepada anak itu? Ibu di mana ibu? Aku sangat takut. Aku ingin melihat ibu dan ayah. Tolong cepat datang ya. Ibu. Tidakkah ibu ingin? Jangan bertengkar dengan ayah lagi. Kalian berdua harus baik-baik saja. Sama seperti sebelumnya. Aku sangat menyesal. Shu Xiaoyi baru saja meninggal dunia.
The film was translated and narrated by Shoi. M Media. Dian-Dian. Jangan bergerak. Amankan lokasi kejadian. Kami baru saja menerima panggilan darurat yang menyatakan bahwa di sini telah terjadi pembunuhan. Apa yang terjadi? Dikonfirmasi meninggal dunia. Aku membunuh orang itu. Bawa dia pergi. Petugas. Dan dia menyewa seseorang untuk membunuh. Pagi ini, kecelakaan mobil di Jiangchang Avenue. Pengemudinya disewa olehnya untuk membunuh anak saya. Tangkap dia juga. Apakah Anda punya bukti? Saya tidak punya bukti, tapi saya bisa menjamin semua yang saya katakan adalah kebenaran. Pagi ini, di Jiangchang Avenue, sebuah insiden kecelakaan terjadi. Setelah penyelidikan, telah dikonfirmasi bahwa kendaraan yang terlibat mengalami malfungsi, menyebabkan setir dan rem blong. Telah dikonfirmasi bahwa ini adalah kecelakaan. Anda mengklaim itu adalah pembunuhan. Apakah Anda punya bukti malfungsi rem blong? Bukankah itu hanya karena mengantuk saat mengemudi? Petugas, orang seperti dia membuat klaim yang tidak berdasar, memfitnah orang lain. Saya bisa menuntutnya atas pencemaran nama baik. Kakak, kamu masih tahu aku kakakmu? Tuan, Anda harus memberikan bukti saat berbicara. Saat ini, saya hanya melihat sesosok mayat di depan Anda. Silakan ikut kami kembali The film was untuk membantu translated penyelidikan. and narrated Apa by yang sedang M Anda Media. lakukan? Presiden Lu, saya masih harus mengejar penerbangan, jadi saya akan pergi duluan. Jika ada kesempatan di masa depan untuk datang ke Prancis, Anda harus datang dan menemui saya. Baik, di masa depan, disiplinkan adik laki-lakimu dengan benar. Jika pendisiplinannya efektif, volume pesanan tahun depan akan meningkat 3 kali lipat. Jangan khawatir, begitu saya kembali ke Prancis, saya pasti akan membuat adik laki-laki saya berubah sepenuhnya dan berperilaku dengan benar. Bagus, aku menantikannya. Kita akan bertemu lagi. Selamat tinggal. Kalau begitu mari kita pergi juga. Kita sudah sibuk sepanjang hari. Kamu lelahkan. Mengapa kita tidak kembali ke hotel dan beristirahat? Aku cukup lelah. Namun, aku tidak terlalu ingin kembali ke hotel. Lalu kemana kamu ingin pergi? Aku akan menemanimu. Aku dengar, rumah leluhur Anda adalah Law Lake. Ya, kakek dan nenek tidak bisa terbiasa tinggal di luar negeri. Kembali ke Law Lake 3 hari yang lalu. Lalu mengapa Anda tidak kembali untuk menemui para tetua Anda? Setiap kali aku kembali mereka mendesakku untuk menikah. Aku bosan mendengarnya. Tetapi Anda tidak bisa begitu saja tidak kembali. Bagaimana kalau aku membantu Anda menyelesaikan masalah ini? Apa kamu serius? Palsu. King Yu. Hai King Yu. Pei Yu. Jangan lari. Baiklah. King Yu, sudah lama sejak aku kembali ke Law Lake. Aku ingin mengajakmu merasakan sebuah keindahan yang unik. Oke. Ayo pergi. Pei Yu. Law Lake benar-benar indah. Tak peduli seberapa indah pemandangannya, itu tidak sebanding dengan memilikimu di sisiku. Aku tidak pernah menjadi bagian dari masa lalumu.
Tetapi untuk masa depanmu, aku akan menemanimu hingga akhir.